Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu dengan Widi Nugrahani. Pada kesempatan ini kita membahas tentang nomina atau yang biasa disebut dengan kata benda kalau di bahasa Indonesia. Tolong Anda jangan menyebutkannya dengan kata noun, karena kata noun itu untuk penyebutan kata benda dalam bahasa Inggris. Ya, jangan sampai salah menyebutkannya. Untuk lebih fokusnya, pada kesempatan ini kita fokuskan pembahasan nomina dari 3 segi. Segi yang pertama itu kita membahas dari segi semantis. Mengapa begitu? Karena kita fokus pada makna kata benda yang ada di dalam sebuah kalimat. Segi yang kedua yaitu sintaksis. Karena kita berbicara mengenai sintaksis, maka fokus nanti pada kedudukan kata benda itu dalam kalimat. Berarti kita membicarakannya kata benda atau nomina itu berupa subjek, kata benda berupa objek, kata benda berupa pelengkap. Nah, yang ketiga itu kita nanti membicarakan nomina dalam bentuk. Ya. Bentuknya nanti bagaimana, sintaksis bagaimana, semantis bagaimana. Mari kita pelajari mulai sekarang. Tapi untuk lebih bisa memahaminya, tolong sebutkan dulu 10 kata benda yang ada di sekitar Anda. Sebutkan, ya, 1. Sebutkan kata benda 2. Sebutkan kata benda 3. Sebutkan kata benda 4. Sebutkan kata benda 5. Sebutkan kata benda 6. Sebutkan kata benda 7. Sebutkan kata benda 8. Sebutkan kata benda ke-9. Sebutkan kata benda ke-10. Ya, cukup. Sampai di sini apakah masih ada yang bingung bagaimana mengenai kata benda atau nomina dalam bahasa Indonesia? Syukurlah kalau Anda semuanya sudah paham. Oleh karena itu, marilah kita kupas contoh atau berupa yang bagaimana dari ketiga segi atau ketiga macam cara untuk mengenal lebih jauh apa yang disebut dengan nomina atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Tentunya ketika saya mengucapkan mari kita membahas kata benda, Anda sudah mempunyai bayangan seperti apa kata benda itu. Nah, jangan lupa kata benda itu macamnya ada 2, yaitu kata benda abstrak. Maksudnya kata benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Misalnya contohnya itu berupa udara, keadaan. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semoga Anda ketika saya itu memilihkan sebuah contoh kata benda, Anda otomatis mengikuti saya juga menyebutkan beberapa kata benda yang sudah Anda kenal. Saya ulangi, kata benda abstrak itu kata benda yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata. Contohnya udara, keadaan, dan lain sebagainya. Macam kata benda kedua yaitu kata benda konkret. Namanya saja kata benda konkret, berarti kata benda ini bisa dilihat oleh mata.
Contohnya, ya silahkan Anda menyebutkan beberapa kata benda yang bisa Anda lihat di sekeliling Anda. Mengapa saya sebutkan dan meminta Anda untuk menyebutkan di sekeliling Anda? Karena apa yang kita sebutkan, kita pikirkan apabila dekat dengan kita itu dengan mudah kita mengenalinya dan menyebutkannya. Contohnya meja, handphone. Ya, tentunya semuanya punya handphone. Jadi handphone ini, kata handphone termasuk pada kata benda konkret. Adakah kursi di sekitar Anda? Adakah langit-langit? Adakah dinding? Tentunya semua yang saya sebutkan tadi sudah tidak asing lagi bagi Anda semuanya. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi uraian tentang kata benda dari segi semantis. Kata benda semantis karena berkaitan dengan makna, maka kata benda ini yang menunjuk pada tempat, yang menunjuk pada orang, atau yang menunjuk pada sesuatu yang dibendakan. Misalnya saja, lebih enaknya tolong sebutkan nama-nama Anda semuanya. Nama-nama Anda, nama-nama ibu, nama-nama adik, nama-nama kakak. Nah, itulah contoh dari semantis. Mudah bukan? Mudah sekali. Mari kita mengucapkan beberapa contoh penggunaan kata benda di dalam kalimat. Bagaimana mengenai kata benda atau nomina dari segi semantis? Sudah Anda kenal? Bagaimana? Ya. Marilah kita uraikan kata benda dari segi yang kedua, yaitu segi semantis. Kata benda ini bisa berkedudukan sebagai subjek apabila terletak di depan predikat. Syaratnya, subjek ini harus berasal dari kata benda atau nomina. Apabila terletak atau kata yang terletak di depan predikat dan dia bukan berasal dari kata benda, berarti tidak boleh berkedudukan sebagai subjek. Berikutnya, cirinya bagaimana kata benda ini dalam kalimat apabila berkedudukan sebagai objek. Apabila berkedudukan sebagai objek, kata benda ini berada atau terletak di belakang predikat dan predikatnya berimbuhan me atau berimbuhan di. Sudah cukup jelas bukan? Apakah Anda perlu contoh? Ya, nanti saya contohkan di belakang setelah kita menguraikan segi yang ketiga. Berikutnya, kata benda disoroti dari bentuk sintaksis yang berupa pelengkap apabila kata benda tersebut atau nomina ini berada atau terletak di belakang predikat, predikatnya berimbuhan berimbuhan ter dan berimbuhan ke an. Cukup jelas bukan? Bagaimana ketika kata benda itu berkedudukan sebagai sintaksis atau maksudnya itu berada dalam sintaksis dan digunakan dalam kalimat, dia bisa berupa subjek, bisa berupa pelengkap, bisa berupa objek. Tentunya Anda harus memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Mungkin perlu saya contohkan sekarang, misalnya contohnya itu adik bermain bola. Adik berkedudukan sebagai subjek, bermain berkedudukan sebagai predikat, bola berkedudukan sebagai pelengkap. Mengapa bola berkedudukan sebagai pelengkap? Karena kata benda atau nomina
berada di belakang predikat, predikatnya berawalan ber. Satu contoh lagi, kata benda yang berkedudukan sebagai objek. Adik memancing ikan. Adik berkedudukan sebagai subjek, memancing berkedudukan sebagai predikat, ikan berkedudukan sebagai objek. Nah, sampai di sini bagaimana mengenai kata benda? Apakah Anda masih memerlukan contoh yang lainnya? Jangan khawatir, nanti akan saya contohkan lagi setelah berikut ini. Tadi kita sudah menyoroti atau kita sudah membicarakan kata benda dari segi semantis, dari segi sintaksis. Yang berikutnya, kata benda kita soroti dari segi bentuk. Anda mengenal adanya frasa. Kalau dikatakan frasa nomina, berarti Anda menggunakan kata yang berupa nomina. Itu ada dua kata. Maka itulah yang disebut dengan kata benda turunan. Atau kata benda itu sudah mengalami sebuah perubahan bentuk, itulah yang disebut dengan kata benda turunan. Kalau di dalam mengucapkan atau menggunakan kata benda itu hanya satu, tanpa belum ada perubahan apapun dalam kata benda itu, itulah yang disebut dengan kata benda dasar atau bentuk dasar. Saya beri contoh untuk kata benda dasar atau dalam bentuk dasar. Satu ya, satu kata, ingat hanya satu, yaitu contohnya meja, widi. Itu satu. Kemudian kalau kata benda itu berupa turunan, bisa diberi afiksasi atau imbuhan, bisa diberi pengulangan, bisa berupa bentuk pengulangan, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau bentuk pengulangan misalnya kita sebutkan contoh, yaitu sekolah, itu untuk bentuk dasar, kata benda dalam bentuk dasar. Kalau sekolah, ini sudah menjadi kata benda dalam bentuk turunan, yaitu kita cari yang kita menggunakannya dalam contoh pengulangan atau reduplikasi. Demikian uraiannya, sudah semuanya bisa dipahami ya, bagaimana kata benda itu dalam bentuk, dalam sintaksis, dan dalam semantis. Coba silakan Anda ingat-ingat kata benda yang sudah Anda sebutkan tadi. Dari 10 kata benda yang sudah Anda sebutkan, tentunya Anda bisa memilah-milah kata benda yang berupa turunan, mana yang berupa kata benda yang masih berupa benda bentuk dasarnya itu bagaimana. Sekarang untuk lebih memudahkan Anda mengenal kata benda atau nomina, saya beri ciri-ciri dari kata benda itu sendiri. Ciri yang pertama, ternyata kata benda itu bisa menggunakan kata yang. Contohnya dalam kalimat begini, yang berbaju hitam itu berbicara di depan kamera. Mana yang berupa kata benda atau nomina? Kata bendanya berupa pengucapan kata yang berbaju hitam itu. Selainnya menjadi predikat untuk kata berbicara, menjadi keterangan untuk kata di depan kamera. Ciri kata benda yang kedua, ya, ciri kata benda yang kedua itu bisa berupa gini. Anda ingat-ingat
seperti yang ada pada contoh di kata benda disoroti dari segi sintaksis tadi. Yaitu cirinya ternyata kata benda itu bisa berupa subjek apabila terletak di depan predikat, ya, bisa berupa objek apabila terletak di belakang predikat dan predikatnya berimbuhan me atau di. Kata benda juga bisa berkedudukan sebagai pelengkap. Cirinya, apabila kata benda itu berada atau terletak di belakang predikat dan predikatnya berimbuhan ter dan berimbuhan ke an. Mungkin Anda masih bingung, jadi saya contohkan yang terakhir. Kita ambil contoh apabila kata benda itu cirinya bisa berupa ke an atau berupa pelengkap. Berarti yang harus kita perhatikan, kata benda atau kata yang terletak di belakang predikat. Kemudian juga yang Anda perhatikan, predikatnya berimbuhan apa? Misalnya kita ambil berimbuhan ke an. Bisa Anda ikuti ya, nanti ketika saya menyebutkan contoh. Jadi Anda ikuti yang ada di rumah atau yang ada di mana saja Anda yang sedang mendengarkan saya. Silakan menyebutkan contohnya supaya Anda lebih memahami kedudukan tentang kata benda dalam kalimat. Contohnya, yang kata benda berkedudukan sebagai pelengkap. Contohnya begini. Kita ambil yang predikatnya berimbuhan ke an. Kakak kehujanan emas. Jadi, marilah kita pilih-pilih kakak ini sebagai subjek karena dia berupa kata benda yang ada di depan predikat. Kehujanan sebagai predikat, ingat ya, ingat semuanya ketika predikat berimbuhan ke an dan di belakangnya diikuti oleh kata benda atau nomina, maka kata benda di belakang predikat itu harus menjadi pelengkap. Nah, dari uraian yang singkat ini, tentunya Anda sudah bisa mempraktikkan atau menggunakan kata benda yang benar dan baik di dalam kalimat Anda sehari-hari. Saya rasa cukup demikian uraian mengenai kata benda atau nomina. Tolong sekali lagi jangan sampai salah ketika Anda menyebutkannya ya. Jangan sampai salah ketika menyebutkannya. Jangan menyebutkan dengan kata benda nama lainnya noun. Bukan. Kalau noun itu untuk bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Yang saya sarankan, silakan Anda itu mempunyai kemampuan di dalam bahasa Inggris, tapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Saya Widi Dungrahani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.